Halo semuanya, kali ini kelompok 2 akan mempresentasikan materi Veda Sruti yaitu Catur Veda Samhita. Semoga video ini bermanfaat. Hai semuanya, jadi perkenalkan nama saya Marsha. Absen 15 kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang kita bahas. Yang pertama saya jelaskan adalah tentang mantra samhita. Mantra samhita itu adalah kumpulan teks tertua dalam ajaran agama Hindu. Kalian bisa baca di atas. Ini tuh berisi tentang mantra, himne, doa, dan berkat yang disatukan secara sistematis dan mengikuti aturan tertentu. Kita lanjut ke Caturveda. Ini tuh dibagi menjadi 4. Yang paling pertama saya bahas adalah tentang Rigveda. Nah, Rigveda ini merupakan kumpulan mantra yang memuat ajaran-ajaran umum dalam bentuk pujaan. Reg itu berarti memuji atau mengucapkan mantra suci untuk memuji kebesaran ide Sang Yang Widiwasa. Nah, ini tuh terdiri atas 10 mandala atau 10 jilid, ada 1028 bab dan lebih dari 10.552 mantra di dalam Rigveda. Kita lanjut ke Samaveda. Samaveda ini berasal dari akar kata sam yang berarti irama. Kalian bisa baca ini bahwa Weda itu terdiri dari 1875 mantra. Nah, sebagian besarnya itu diambil dari Rigveda karena disesuaikan dengan melodi yang dinyanyikan pada waktu upacara soma. Makanya disebut saman. Terus kita lanjut ke Yajurveda. Yajurveda itu memuat tentang doa, terdiri atas 1975 mantra. Nah, menurut Bhagawan Patanjali menyebutkan kitab ini tuh terbagi menjadi 2 aliran. Jadi ada yang hitam dan ada yang putih. Sukla, yang putih itu sukla, guys. Nah, Yajurveda yang hitam itu terdiri atas 4 esensi, yaitu Kataka Samhita, Mapistala Kata Samhita, Tatriya Samhita. Ini tuh dibagi menjadi 2 si tatriyanya ini, yaitu Apastamba dan Hiranyakesin, dan Maitrayami Samhita atau Kalapa Samhita. Nah, ini tuh isinya tentang mantra-mantra yang menguraikan tentang yatnya. Terus yang sukla itu tuh disebut Maitraneyi Samhita. Kitab ini terdiri dari 2 resensi, yaitu Kanwa dan Madhyan Dina. Nah, Yajur putih ini terdiri atas 1975 mantra yang isi umumnya menguraikan berbagai jenis yatnya, seperti Wajapeya, Aswaweda, Sarwawedam, dan berbagai jenis yatnya lainnya. Terus ada Atharwaveda terakhir, guys. Atharwaveda itu merupakan kumpulan mantra-mantra atau nyanyian yang memuat ajaran yang bersifat magis. Seperti itu. Ini tuh terdiri atas 5.987 mantra. Itu tuh memuat puisi dan prosa. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Dwi Swiningrum, nomor absen 27. Saya dari kelompok 2. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang contoh penerapan Caturveda dalam kehidupan sehari-hari dan sloka-sloka dari Caturveda beserta artinya. Jadi yang pertama yaitu contoh penerapan Caturveda dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, contoh penerapan pada kitab Rigveda yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan. Dan yang ketiga, menghemat air dan energi. Contoh penerapan pada kitab Samaveda yaitu membiasakan diri berdoa dengan penuh penghayatan. Misalnya mengucapkan mantra Gayatri dan mantra-mantra lainnya dengan nada yang indah agar hati lebih tenang. Contoh penerapan kitab Yajurveda yaitu membacakan mantra pada saat melaksanakan upacara yatnya. Yang terakhir yaitu contoh penerapan Atharwaveda dalam kehidupan sehari-hari yaitu melakukan pengobatan tradisional dan berdoa memohon perlindungan. Jadi materi yang kedua yaitu tentang sloka-sloka dalam kitab Caturveda. Jadi kelompok kami hanya mengambil satu contoh sloka dalam setiap kitab. Dan saya mohon izin untuk membaca sloka karena saya tidak bisa menghafal dan saya tidak bisa menadakan sloka-sloka ini. Jadi yang pertama dalam kitab Rigveda, mandala 3,
54 Sukta 8 yang berbunyi Ejat berupa 4 Yati Wiswam Ekam Carat Patatri Wisanam Wijatam, yang artinya Tuhan dari semua yang bergerak dan yang tidak bergerak, yang berjalan dan yang terbang, semua ciptaan beraneka ragam dari Tuhan yang Maha Esa. Kitab yang kedua yaitu Samaweda 4.2.4.3 372. Samesta Wiswa Ojasa Patim Diwu Ya Eka Idbur Atitir Jenanam Sapuryo Nutanam Aji Gisan Tam Fartanir Ana Farta Ekaid, yang artinya marilah datang bersama engkau semua dengan semangat kuat pada penguasa langit, dia yang hanya esa, kamu semua orang, dia yang purba ingin kembali baru, kepadanya lah semua jalan tertuju, sesungguhnya dia hanya esa belaka. Yang ketiga dalam kitab Yajurveda 18.1 Jyotis Chame Swastame Yajnena Kalpantam, yang artinya semoga kami mencapai cahaya kerohanian dan kebahagiaan yang sejati dengan melaksanakan niatnya. Yang terakhir itu dalam kitab Atharva Veda 19.63.8 yang berbunyi Utista Brahmanaspate Devan Yajnena Bodaya Ayo Pranam Prajam Pasun Kirtim Yajamanam Capadaya, yang artinya oh penguasa pengetahuan, bangkitlah para dewa melalui yajna ini, anugerahkanlah umur panjang, kekuatan, perkembangan, binatang ternak, kekayaan dan kemasyuran. Semogalah pelaksana yajna ini memperoleh kesejahteraan. Sekian dari saya. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dr. Adi Jaya, senior absen 19. Nah, jadi saya pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai Brahmana dan Aranyaka. Nah, dimulai dari Brahmana. Brahmana bisa disebut itu karma kanda atau himpunan doa untuk 4 derajatnya. Nah, di Brahmana ini ada 4 pelaku, yaitu Hor, Udgatar, Adwaryu, dan Brahman. Nah, semua mantra ini berisi Brahmana. Jadi saya akan menjelaskan mengenai tugas-tugasnya. Ya, pertama itu ada Hor, yaitu tugas utamanya itu membaca mantra-mantra Veda, terutama dalam bentuk pujian kepada dewa-dewa. Nah, yang kedua itu mengenai tugas utama dari Udgatar, yaitu tugas utamanya adalah mengawasi jalannya seluruh upacara dan memastikan bahwa upacara itu berjalan sesuai dengan aturannya. Nah, yang ketiga itu ada Waryu. Nah, ada Waryu ini memiliki tugas utama yaitu melaksanakan aspek fisik atau teknis dari ritual. Dan yang terakhir ada Brahman. Nah, Brahman ini memiliki tugas utama yaitu mengawasi jalannya seluruh upacara, dan Brahman juga memastikan bahwa upacara itu berjalan sesuai dengan aturan. Nah, selanjutnya ada slide yaitu Kitab Aranyaka. Nah, Kitab Aranyaka ini adalah sifat-sifat Tuhan atau tulisan-tulisan para petapa yang tinggal di hutan dan renungan filsafat. Aranyaka ini juga bisa dikenal sebagai kitab-kitab hutan dan Upanishad mencakup ayat-ayat teks dari kealaman lainnya. Nah, jadi segitu aja penjelasan dari saya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan atau teman kelompok saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Komar Saryani, nomor absen 24, saya dari kelas 11A. Nah, hari ini saya akan menjelaskan slide nomor 14, 15, dan juga 16 mengenai kitab Upanishad. Nah, setelah tadi dijelaskan dengan kitab Aranyaka, sekarang kita masuk ke kitab Upanishad. Apa sih itu kitab Upanishad? Nah, kitab Upanishad ini adalah buku-buku terakhir dari Veda Sruti yang merupakan bagian terakhir dari Veda. Nah, Upanishad ini memiliki 108 jenis buku. Dan selain itu, Upanishad juga ada golongannya dengan 4 kitab suci agama Hindu, yaitu seperti Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharva Veda. Karena di sini saya hanya menghandle 3 slide, jadi saya akan menjelaskan yang termasuk golongan Rigveda, Samaveda, dan Yajurveda. Nah, Upanishad yang tergolong Rigveda itu ada 10 Upanishad, yaitu Aitareya, Kausitaki, Nada Bindu, Atma Praboda, Nirwana, Mudagala, Aksamalika, Tripura Sambaya, dan Bahura Upanishad gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke Upanishad yang tergolong, kita akan masuk ke Upanishad yang tergolong dengan Samaveda. Nah, pada slide nomor 15 ini, kelihatannya itu sangat banyak, tapi di slide ini mungkin ada sedikit kesalahan ya, karena ada percampuran sedikit dengan yang Yajurveda gitu. Kalau kalian bisa baca itu ada Upanishad dari Yajurveda hitam, jadi itu sebenarnya tidak termasuk ke Samaveda, tapi ke slide selanjutnya itu Yajurveda. Oke, jadi di Samaveda ini memiliki 16 Upanishad gitu, dia itu berjumlah 16 gitu. Saya bacakan ya, jadi ada Kanda Canda Yoga, Aruni, Maitarayani, Maitreyi, Wajra Sucipta, Yoga Sudamani, Wasuna, Mahat, Sanyasa, Awyakta, Kondika, Sawirau, Rudraks, Jabala, Darsana, dan Jabali Upanishad. Jadi itu yang termasuk Samaveda. Oke, selanjutnya kita ke Yajurveda atau slide nomor 16 terakhir. Oke, sekarang kita masuk ke Yajurveda. Oke, jadi apa sih itu golongannya dengan Yajurveda gitu. Jadi Yajurveda itu memiliki 2
dua bagian gitu dia, kayak Yajurweda hitam dan Yajurweda putih gitu. Nah di Yajurweda hitam ini banyak sekali jenisnya, ada 32 buah gitu. Jadi kalau dibacakan satu-satu itu mungkin akan memakan banyak waktu gitu. Nah pada Yajurweda putih itu memiliki 19 Upanishad begitu. Jadi itu saja presentasi dari saya. Jika mungkin nanti ada kesalahan kata atau hal-hal yang kurang menyenangkan untuk dibicarakan gitu, mohon nanti tinggalkan komentar di bawah gitu. Nah selanjutnya slide ke-17, 18, dan 19 yang terakhir akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya itu ada Upanishad yang tergolong jenis Atharvaveda. Nah, Upanishad yang tergolong jenis Atharvaveda itu ada 31 buah. Saya jelaskan 5 saja, yaitu Prasna, Mundaka, Mandukya, Atharvasira, dan Atharvasika. Itu saja. Selanjutnya ada pembahasan Upanishad oleh Gali. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gali Wicaksana Darmawan, nomor absen 29. Baik, selanjutnya ada Upanishad. Jumlah Upanishad yang 108 buah tersebut, 12 buah dipandang penting, yaitu Isa, ada Kena, ada Kata, ada Prasna, ada Mundaka, ada Mandukya, ada Aitareya, Taititiya, Candagdokya, lalu ada Brihadaranyaka, lalu ada Kausitaki, dan Svetaswatara. Membahas Brahmastasura. Selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu Caturveda terdiri dari Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharvaveda. Masing-masing mencakup mantra Brahmana, Aranyaka, dan Upanishad. Brahmana menjelaskan makna dan tata cara ritual, sedangkan Upanishad membahas filsafat mendalam tentang Tuhan, Brahman, jiwa atau Atman, dan tujuan hidup moksa. Upanishad menjadi inti ajaran spiritual dalam Weda dan dasar filsafat Vedanta. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Anjing.